Jadi saya sama masyarakat Indramayu sama-sama mendambakan perubahan. Jadi perubahan ini bukan cuma idamannya masyarakat Indramayu, saya pun ingin melakukan perubahan. Saya punya karir politik itu di Jakarta, jadi anggota DPR RI dari Dapil Bekasi Depok. Sebenarnya ya bukan berarti saya bilang hidup saya indah banget sana, ya ada suka duka, tapi lagi enak gitu di sana. Karir lagi mulus gitu loh. Karena panggilan daerah lah ya. Nah, lalu ketika ditawarin kenapa nggak Indramayu? Cengkring ingat, oh iya ya kampung halaman ibu saya, yang mana saya sering main ke Indramayu pada zaman ini waktu belum urusan politik. Memang begitu, pokoknya kalau dari Cirebon rame, tata rapi, terus begitu udah mulai jelek, mulai bukan jelek ya, mulai kayak tertinggal, itu Indramayu. Terus ponakan saya itu kan banyak 16 bersaudara, banyak yang pada nggak sekolah yang dari Indramayu. Jadi ketika bicara Indramayu saya langsung, oh ya yaudah kita bangun. Kebetulan pada saat ada panggilan hati, ada panggilan ya. Dan saya lihat programnya banyak dan bagus, programnya bagus loh. Saya mau, walaupun itu tuh terlalu optimis menurut saya, tapi saya ngobrol sama Pak Ono Surono. Pak Ono Surono bilang bahwa ini bisa saya Luki, kalau kita ini keroyokan dalam artian aspirasi DPR RI, DPR provinsi itu kita curahkan di sini lintas partai, dan kita akan komunikasikan secara politik, baik koalisi ataupun yang bukan koalisi, untuk bisa membangun setelah pilkada selesai, memaksimalkan potensi lah. Ya. Wah, saya pikir wah ini masuk akal kalau begitu kan. Saya sebenarnya mungkin pernah kenal zaman dulunya, tapi ya hanya kenal lah gitu ya, dalam konteks binatang. Waktu itu sama-sama aktivis pecinta kucing atau apa gitu. Tapi kebetulan dikenalkan oleh partai di sini, PDI Perjuangan mengenalkan saya sama Mbak Nina. Ya sudah, terus kalau pada saat kenal ya hanya tentu saja seperti kita kenal aja kan gitu. Tapi saya bicara bahwa yang penting programnya bagus dan bisa dilakukan, dan potensi menangnya seperti apa. Pada saat itu ketika pilkada kita lihat bahwa potensi untuk menang itu sebenarnya rada tipis kan. Karena tentu dengan kursi Golkar yang begitu banyak, dengan kekuatan politik yang sudah lama lah menjadi pemenang di Indramayu. Tapi karena saya waktu itu pakai konsultan kan di sini, bahwa mungkin bisa dimenangkan dengan titik pertemuan yang banyak. Karena pada saat itu surveinya beliau memang tidak tinggi ya, dan ini pun saya rasa bukan rahasia umum karena memang ini kan terbuka kan, memang ada semua. Lalu popularitas saya itu sangat tinggi, popularitas, belum bicara elektabilitas, tingkat keterpilihan. Bagaimana caranya popularitas saya ini bisa menjadi elektabilitas adalah titik pertemuan. Nah, kalau ketemu, ngapain kita ketemu? Ketemu yang paling sering dilakukan adalah foto-foto karena keartisan yang saya miliki. Yang kedua adalah memaparkan janji kampanye. Memaparkan artinya mengumbar janji kan. Menawarkan bahwa kalau Anda pilih saya, ini akan terjadi. Solusinya begini. Ini bagus. Masyarakat terkesima. Pertama mungkin ibu-ibu terkesima sama masalah foto. Itu remeh-temeh lah ya. Foto-foto itu bagi saya itu bukan satu prestasi saya. Tapi saya begitu bangga dengan adanya program ini. Makanya saya tuh kalau ngomong saya bisa keras. Pengen jalanannya halus, uangnya fulus kan itu loh. Udah pokoknya ibu-ibu pengen bersalin gratis, punya anak lagi gratis. Semua program saya paparkan, dan saya melakukan pemaparan program ini sampai 860 titik dalam waktu 4 bulan. Satu hari itu 15 titik, dan satu titik itu bisa ketemu 100 sampai 200 orang. Berapa banyak orang yang saya janjikan program ini? Ribuan, bahkan mungkin puluh ribuan kan itu loh. Nah, ketika terpilih, orang-orang yang sudah dijanjikan dengan program ini kira-kira apa kepada saya? Nuntut kan, meminta. 1 tahun pertama banyak yang tidak terlaksana, dan masyarakat ini kan bukan orang yang ngerti tentang capaian arti tentang undang-undang bahwa wakil itu tidak punya kewenangan. Mereka kan taunya ya pokoknya yang pernah ngomong waktu itu Pak Luki. Nah, itu kan menjadi salah satu tekanan tertentu bagi saya. Secara undang-undang tidak bisa, tapi secara manusianya pernah berjanji. Dikomunikasikan tidak? Ya sudah dikomunikasikan, tapi kan menjadi tentu Obor TV memiliki data-data bahwa komunikasi politik yang terjadi di eksekutif Indramayu pada saat itu buruk, terhadap legislatif pun buruk. Jadi internal eksekutifnya buruk, dan ini dibuktikan karena ada hak interpelasi. Interpelasi itu kalau tidak salah terjadi di Indonesia mungkin cuma 2 atau 3 titik pada tahun itu kan.
Jadi Indonesia itu ada ratusan kepala daerah, yang interpelasi itu cuma 1 atau 2 doang. Termasuk Indramayu. Termasuk Indramayu. Sejarah tapi buruk Ya, ini. kalau misalnya bicara komunikasi politiknya lancar, tentu tidak mungkin ada interpelasi dong. Interpelasi itu lahirnya dari mana sih? Dari kegundahan masyarakat. Mereka gundah. Loh, Pak Luki masih urip apa ora sih? Pak Luki itu di mana posisi? Padahal saya ada. Tapi kalau saya ngubek-ngubek di Parean atau saya ngubek-ngubek di misalnya ada di Bango 2, kan orang yang digantar nggak tahu. Tapi ketika saya dilibatkan dalam konteks pemaparannya ada, oh memang ada. Tapi ini tiba-tiba hilang, si Luki ini hilang. Adanya cuma di media sosial, cuman foto-foto terus. Akhirnya mereka gundah dan mereka menanyakan kepada para wakilnya, dan wakilnya menanyakan dalam konteks paripurna hak interpelasi itu bertanya, kenapa tidak dilibatkannya wakil? Lalu jawabannya kan ada tuh, mohon maaf, terima kasih dan akan diperbaiki. Iya. Ada masa tunggu tuh 6 bulan perbaikan ya. Tapi tidak ada buktinya, ada susulan rapat dengar pendapat dengan saya.